Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan program laporan khusus KTT AIS Forum 2023. Pemirsa, pengamanan KTT AIS Forum 2023 tidak hanya dilakukan oleh TNI dan Polri, namun Badan Siber dan Sandi Negara turut berpartisipasi dalam mengamankan jaringan siber atau ruang digital. BSSN memastikan para tamu dan delegasi yang hadir di KTT AIS Forum 2023 dapat bekerja dengan tenang tanpa perlu khawatir akan adanya serangan siber. Tidak hanya pengamanan fisik yang dibutuhkan dalam gelaran acara internasional, dunia siber atau digital juga perlu mendapat pengamanan serius. Pasalnya data-data pribadi rentan disalahgunakan di ruang digital. Sudah menjadi tugas Badan Siber dan Sandi Negara dalam mengamankan ruang siber di setiap gelaran internasional seperti halnya di KTT AIS Forum 2023. Peran BSSN sangat penting dan krusial di mana BSSN harus memantau lalu lintas informasi, pengamanan jaringan telekomunikasi berbasis internet, keamanan jaringan, dan infrastruktur telekomunikasi selama gelaran KTT AIS Forum 2023 berlangsung. Dari Command Center BSSN di Nusa Dua Bali, Direktur Operasi Keamanan Siber BSSN Andi Yusuf mengatakan, BSSN mengidentifikasi serangan siber berdasarkan dua tipe, yakni serangan teknis dan sosial. Serangan tipe teknis berupa phishing dan malware, sementara untuk tipe sosial berupa berita hoax atau disinformasi. Jika terjadi serangan teknis kepada delegasi atau peserta saat bertugas, secara otomatis sistem akan menganalisis serangan tersebut agar tidak menyebar ke perangkat lain. Selanjutnya, perangkat perlu dipulihkan dengan waktu pemulihan yang dibutuhkan bergantung dari jenis serangan. Kami tentunya bersama pasukan kawan dalam aksi respon cepatnya sudah menempatkan personil-personil di titik yang kemungkinan berpotensi terjadinya serangan, terutama di venue-venue dan di lokasi acara. Jadi tim-tim ini dibekali kemampuan forensik digital dan insiden respons, sehingga begitu terjadi semacam insiden, katakanlah mereka sudah dibekali tools dan tentunya sudah dibekali semacam contingency plan dan SOP melakukan mitigasi terhadap insiden siber tersebut. Lebih lanjut, Andi memastikan para tamu dan delegasi tidak perlu khawatir akan terjadinya serangan. BSSN bekerjasama maksimal dalam mengamankan ruang siber KTT AIS agar acara dapat berjalan dengan baik. Tanpa harus khawatir, kami bertiga pasukan kawan tentunya ketika ada mendeteksi, kami juga akan menindaklanjutinya secara cepat. Dan mungkin nantinya mohon bantuan dan kerjasamanya, tidak perlu panik ketika ada indikasi-indikasi insiden siber, kami deteksi, itu bagian dari bagaimana kami memulihkan atau menangani insiden siber secara cepat. Mungkin ada beberapa hal yang perangkat komputernya kami minta untuk diisolasi sebentar, tapi itu bukan diisolasi dalam rangka mau kita audit, lebih ke arah mau kita pulihkan secara cepat. Dan artefak serangannya mau kita ambil sebagai bentuk bagian dari lesson learn agar insiden serupa tidak terjadi. Ketika itu sudah pulih, maka nanti perangkat tersebut juga akan kami kembalikan dan tentunya diperbolehkan untuk koneksi ke jaringan di media center tersebut. Sementara itu, pemirsa, Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Aris Setiadi ditemani dengan Dirjen IKP dan Dirjen SDPPI berkunjung ke Media Center KTT AIS di BNDCC Nusa Dua Bali. Kedatangan Menkominfo ke Media Center untuk memastikan segala kebutuhan jurnalis dapat siap untuk bekerja. Aktivitas Media Center KTT AIS Forum 2023 di BNDCC Nusa Dua Bali lebih ramai dari 2 hari sebelumnya. Para jurnalis sibuk mengikuti dan mewartakan beragam informasi agenda KTT AIS untuk dapat disebarluaskan. Dan untuk memastikan kelancaran kerja jurnalis dalam peliputan, Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Aris Setiadi bersama dengan Dirjen IKP dan Dirjen SDPPI beserta rombongan melakukan kunjungan ke Media Center. Kepada wartawan di Media Center, Menkominfo memastikan segala kebutuhan jurnalis seperti jaringan internet, kelistrikan, kebutuhan informasi KTT, snack, dan makan siang jurnalis dapat terpenuhi. Fasilitasnya oke, bisa menyamankan dan membantu kerja para jurnalis. Untuk dukungan telekomunikasinya Pak? Oke, bandwidth oke, frekuensi oke, semuanya bisa digunakan dengan baik. Semua udah dan kita bukan pertama kali juga, dulu kan di G20 pernah juga. Sementara itu, menjawab pertanyaan wartawan terkait dengan jaringan internet yang putus akibat pengacak sinyal seperti pada KTT ASEAN, Menkominfo memastikan Direktorat SDPPI telah mengantisipasi kendala tersebut. Bukan bermasalah, dikit aja kan, habis itu kan langsung oke. Jadi ini udah... Enggak, karena waktu itu nggak antisipasi ada jammer aja. Nggak waktu begitu, dan di jammer semuanya, padahal kalau kita pakai LAN harusnya oke. Kalau pakai WiFi ya
ya pasti keganggu, iya kan? Makanya ini kalau pakai LAN kan nggak terganggu. Awal-awal aja kan. Waktu udah prepare lah harusnya. Enggak, nanti kan udah secara teknis sudah di ini. Pasti ada pemberitahuan apa. Makanya kalau udah itu jangan pakai wifi, kalau itu pasti kalah dong kalau pakai wifi. Jangan pakai LAN aja. Ya. Forum AIS 2023 turut memberi dampak positif pada sektor pariwisata, salah satunya peningkatan okupansi hotel di Bali Selatan. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno mengatakan, tingkat hunian hotel di Bali Selatan sudah cukup tinggi hingga mencapai 80%. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno dalam konversi pers The Weekly Brief with Sandi Uno menyebutkan, tingkat okupansi hotel dan penginapan di Bali Selatan mencapai 80% yang diisi oleh para delegasi konferensi tingkat tinggi AIS Forum 2023. Menurut Menparekraf Sandi, Kemenparekraf bersama dengan pemerintah Provinsi Bali menyiapkan segala sesuatu untuk menyambut kunjungan tamu dan delegasi KTT AIS. Bahkan mulai dari penginapan, objek wisata pantai, seni dan budaya, kuliner hingga transportasi telah disiapkan hingga sepekan ke depan karena pihaknya memprediksi ada beberapa tamu delegasi yang masih berada di Bali setelah forum selesai. AIS Forum merupakan wadah kerjasama antar negara pulau dan kepulauan yang bertujuan untuk memperkuat kolaborasi mengatasi 4 masalah global, yakni mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, ekonomi biru, penanganan sampah plastik di laut, dan tata kelola maritim. Ya, AIS Forum, data-data dari hotel ini belum ada yang official, tapi dari beberapa interview anekdotal yang saya lakukan pada kunjungan di Bali minggu lalu, tingkat huniannya ini untuk Bali Selatan sudah ada di level yang tinggi, sekitar di atas 80%. Nah, harapannya minggu ini akan mencapai angka yang maksimal. Di pantai itu sekitar Bali Selatan, juga ada yang ke daerah Art di Ubud, dan beberapa destinasi wisata yang favorit untuk para wisatawan asing seperti beach club dan juga wisata-wisata berbasis budaya dan sejarah. Dan pemirsa, masih dalam rangkaian AIS Forum 2023, tentu kita ingin mengetahui selengkapnya agenda apa saja yang telah terselenggara pada hari ini. Dan untuk mengetahui lebih lengkap, kami telah terhubung bersama rekan kami Ladiantri Arfiani, langsung dari Nusa Dua Bali. Ladiantri, usai hari ini forum dibuka dengan acara pertemuan antar menteri, negara kepulauan dan pulau-pulau. Lantas apa saja kegiatan yang telah dilaksanakan hingga malam hari ini? Baik Bilkis dan pemirsa, dapat diinformasikan bahwa kegiatan KTT AIS atau Archipelagic and Island States Forum 2023 pada hari ini 10 Oktober 2023 dibuka dengan pertemuan kelima tingkat Menteri Negara Pulau dan Kepulauan yang dipimpin langsung oleh Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi. Dalam pertemuan tersebut, Menteri Retno menekankan pentingnya forum KTT AIS yang menjadi acuan negara pulau dan kepulauan untuk mengembangkan kerjasama yang inklusif dalam menangani berbagai tantangan global, seperti halnya perubahan iklim, naiknya permukaan air laut, polusi laut, dan hilangnya keanekaragaman hayati. Selain itu juga turut hadir Menteri KLHK Siti Nurbaya dan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno yang turut hadir dalam pertemuan tingkat menteri pada pagi hari tadi. Tadi juga Menteri Sandiaga Salahuddin Uno juga turut datang ke media center untuk menyapa para jurnalis yang melakukan peliputan untuk kegiatan KTT AIS Forum 2023 dan dilanjutkan dengan adanya konferensi pers yang dipimpin langsung oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno. Dalam konferensi persnya, Sandiaga juga menjelaskan bahwa pertemuan kelima tingkat menteri tadi juga Kemenparekraf bersama dengan United Nations Development Program juga telah menyusun roadmap dekarbonisasi pada sektor pariwisata untuk memitigasi perubahan iklim yang terjadi di dunia. Tentunya Bilkis dan pemirsa dapat diinformasikan dan bisa diketahui bahwa tamu-tamu delegasi yang telah hadir, dari informasi yang kami terima sebanyak 21 delegasi telah hadir untuk menghadiri konferensi tingkat tinggi
ICE Forum 2023 yang akan dilaksanakan pada esok hari. Baik itu kepala negara, pejabat tingkat menteri, kedutaan seperti duta besar maupun perwakilan organisasi internasional. Berbagai side event juga turut mewarnai penyelenggaraan KTT ICE Forum 2023 seperti adanya ICE Startup Blue Business Summit sebagai momentum untuk mengembangkan para pelaku usaha ekonomi biru yang nantinya akan menghubungkan kepada pemangku kepentingan terkait kelautan, inovasi teknologi kelautan dengan bisnis, pengusaha maupun investor potensial lainnya melalui exhibition yang digelar terhitung pada tanggal 10 hingga 11 Oktober 2023. Baik, acara hari ini dibuka dengan The Fifth Minister Forum, kemudian dilanjutkan dengan acara side event yang telah berlangsung dan dapat dikatakan 21 delegasi telah hadir siap untuk melaksanakan KTT ICE Forum pada esok hari. Kemudian Ladriantri, untuk malam hari ini agenda apa saja yang akan dicanangkan, kemudian bagaimana dengan kedatangan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, apakah sudah ada kabar terkini? Silakan. Baik, Bilkis dan pemirsa dapat diinformasikan bahwa melalui pantauan kami bahwa Presiden Republik Indonesia Joko Widodo juga telah datang di Bali dan nantinya akan menghadiri gala dinner bersama kepala negara setingkat menteri dari masing-masing delegasi yang telah hadir pada hari ini dan akan mengikuti gala dinner yang akan berlangsung tepat pada pukul 19 hingga 21 waktu Indonesia Tengah. Dan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo juga akan menghadiri untuk membuka langsung konferensi tingkat tinggi ICE Forum 2023 yang akan dijadwalkan esok hari dan akan dilanjutkan dengan pertemuan bilateral para perwakilan dari delegasi dari setiap perwakilan menteri setiap negara, pulau dan kepulauan serta organisasi internasional dan diakhiri dengan akan dideklarasikannya Leadership Declaration yang akan menjadi puncak untuk KTT ICE Forum 2023 nantinya. Bilkis, kembali ke studio. Baik, Ladriantri, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo sudah hadir di Nusa Dua Bali untuk mengikuti KTT ICE Forum yang akan dilaksanakan esok hari dan tentunya agenda malam ini akan dilaksanakan dengan gala dinner. Tentunya kita bersama menantikan bagaimana kemeriahan dari gala dinner ICE Forum 2023. Terima kasih banyak Ladriantri atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali, selamat malam. Dan pemirsa, usai jeda kami akan kembali dengan informasi lainnya. Tetaplah bersama kami dalam program laporan khusus KTT ICE Forum 2023.